Hai teman-teman. Jadi kali ini kita bakal bahas beberapa soal, baik soal teori maupun hitungan tentang persediaan. Nah nanti abis tiap soal bakal langsung diikutin sama jawaban atau pembahasannya. Jadi yang pertama, perpetual dan periodik itu merupakan sistem pencatatan atau metode penilaian persediaan ya. Jadi perpetual dan periodik itu adalah sistem pencatatan persediaan. Simpelnya kalau sistem pencatatan itu berarti terkait sama akun-akun yang bakal kita pakai, terus gimana cara menjurnal transaksi terkait barang dagang. Terus soal kedua, manakah yang lebih bagus buat internal kontrol perusahaan? Apakah perpetual atau periodik? Dan alasannya kenapa? Jadi yang lebih bagus buat internal kontrol sebenarnya adalah sistem perpetual. Alasannya karena kalau pakai sistem perpetual, perusahaan bisa tahu persediaannya setiap waktu. Sedangkan kalau sistem periodik itu tidak. Soalnya kalau di sistem perpetual, kita tuh juga susun yang namanya stock card. Dan akun inventory atau persediaan itu bakal terus bergerak kalau ada transaksi terkait pembelian atau penjualan barang dagang. Sementara pada sistem periodik itu, akun inventory-nya itu tidak terus bergerak. Lebih jelasnya nanti kita bakal bahas di latihan soal. Terus soal ketiga, salah atau benar kalau dibilang FIFO dan average merupakan metode penilaian persediaan. Jadi pernyataan ini benar. Kalau sistem pencatatan itu lebih terkait ke jurnal, sedangkan kalau metode penilaian lebih terkait ke nilainya. Gimana cara kita hitung cost per unit barang, COGS, dan sebagainya. Yang keempat, gimana cara mudah ngebedain perusahaan itu pakai perpetual atau periodik. Yang pertama, kalau bentuknya latihan soal, kita lihat di daftar akun atau neraca saldo perusahaan. Ada nggak sih akun kayak purchase return and allowance, purchase discount, sama freight pin? Baik semuanya maupun cuma salah satu doang. Tapi dia tidak ada akun COGS. Maka kalau gitu dia menggunakan sistem periodik. Kalau kebalikannya, jadi dia ada akun COGS, tapi dia nggak ada akun purchase dan anak-anaknya, maka dia menggunakan sistem perpetual. Kalau cara kedua ini buat laporan keuangan perusahaan yang udah go public beneran. Buat ngeceknya, kita langsung ke bagian CALK. Terus kita cari keterangan di bagian persediaan pada kalimat biaya perolehan ditentukan dengan metode bla bla bla. Nah, di sini kata kuncinya bergerak atau moving itu dia berarti pakai perpetual. Sedangkan kalau tertimbang atau weighted berarti dia pakainya periodik. Contoh, kalau pakai metode rata-rata tertimbang itu sama dengan periodik average. Kalau rata-rata bergerak berarti perpetual average. Nah, kalau masuk pertama keluar pertama itu adalah kata lain dari FIFO. Next, apa tujuan dilakukannya stock opnam untuk inventory atau persediaan? Nah, kalau ini itu tergantung sama sistem yang dipakai. Jadi kalau di sistem perpetual, tujuan stock opnam itu buat periksa keakuratan pencatatan persediaan sama unit fisiknya yang ada di gudang. Soalnya kalau di sistem perpetual itu, kita tuh udah bikin yang namanya stock card. Jadi kita tuh udah bisa tahu sebenarnya nilai persediaan akhir kita, baik unit maupun total cost-nya. Misalnya menurut stock card, kita punya persediaan akhir tuh 50 unit. Terus kita cek dari gudang, bener nggak sih ada 50 unit? Atau jangan-jangan ada selisih nih. Tapi beda sama sistem periodik. Kalau di sistem periodik, tujuan stok opnam itu untuk benar-benar tahu jumlah unit dan nilai persediaan akhir yang ada di gudang. Nomor 6. Apa sih bedanya persediaan aset tetap sama properti investasi? Nah, jadi di sini perbedaannya yang aku bahas itu cuma dari nomor PSAK sama dari kegunaannya aja. Pertama, persediaan. Persediaan itu diatur di PSAK nomor 14. Terus kegunaannya itu dibeli untuk dijual kembali. Nah, kalau kita bicara perusahaan dagang, berarti dia dibeli untuk dijual kembali itu tanpa mengalami perubahan bentuk. Tapi kalau perusahaan manufaktur, yaitu mengalami perubahan bentuk. Karena kan seperti yang kita tahu di perusahaan manufaktur itu, persediaannya itu ada bahan mentah, ada barang setengah jadi, dan juga ada barang jadi. Yang kedua, aset tetap.
Sekarang itu namanya tuh disebut juga Property Plant and Equipment. Dia itu diatur di PSAK nomor 16 dan kegunaannya itu digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. Yang ketiga, properti investasi. Itu diatur di PSAK nomor 13. Kegunaannya itu digunakan untuk rental atau bahasa sederhananya disewain atau untuk kenaikan nilai. Contoh sederhananya itu tanah. Tanah atau land biasanya itu ditaruh di bagian aset tetap, tapi nggak selalu ditaruh jadi bagian aset tetap loh. Kita harus lihat lebih jauh peruntukannya itu untuk apa. Di sini ada 3 contoh kasus. Kasus pertama, perusahaan jasa membeli tanah karena harganya lagi murah, terus dia sewain buat dapat penghasilan tambahan. Nah, kalau kayak gini, berarti tanahnya itu dimasukin ke golongan properti investasi. Karena perusahaan itu beli tanah buat dia sewain atau buat dia rental. Dan dalam kasus ini, dia juga bukan perusahaan yang bergerak di bidang jual beli tanah. Dia tuh termasuk perusahaan jasa. Kasus kedua, perusahaan manufaktur beli tanah untuk perluasan pabrik. Kalau yang ini, baru deh tanahnya itu kita masukin ke golongan aset tetap atau PPE karena dipakai untuk operasional. Lain lagi kayak kasus ketiga, perusahaan yang kegiatan usahanya jual beli tanah. Maka tanahnya itu masuk ke golongan persediaan. Kenapa? Karena tanahnya itu buat diperjualbelikan. Oke, sebelum kita masuk ke soal hitungan, aku juga mau jelasin sedikit tentang FOB Shipping Point dan FOB Destination Point. Nah, kalau FOB Shipping Point itu kayak sebuah ketentuan di mana kepemilikan barang itu baru berpindah dari penjual kepada pembeli kalau barangnya itu udah keluar dari gudang penjual. Itu berarti kalau barangnya tuh udah keluar dari gudang penjual, maka semua risikonya termasuk sama ongkos angkut itu ditanggung atau dibayar sama si pembeli. Lain halnya sama FOB Destination Point. Kalau ketentuan ini berarti kepemilikan barang itu baru berpindah kalau barangnya itu udah benar-benar nyampe ke gudang pembeli. Jadi selama barang itu belum nyampe ke tempatnya pembeli, itu masih jadi tanggung jawabnya penjual. Semua risikonya, termasuk sama ongkos angkut juga dibayar sama si penjual. Oke, sekarang kita bakal masuk ke latihan soal hitungan. Jadi anggap aja kita itu adalah toko frozen, yaitu toko yang bergerak dalam usaha jual beli boneka. Jadi nanti bakal ada beberapa transaksi toko frozen di mana kita bakal diminta buat bikin jurnalnya, terus hitung JOGS, saldo persediaan akhir, gross profit dan gross profit rate-nya. Menggunakan kombinasi perpetual average, perpetual FIFO, periodic FIFO, dan periodic average. Dan yang pertama kita mulai dari perpetual FIFO. Transaksi tanggal 1 Februari, toko frozen ada beli boneka Olaf sebanyak 5 unit nih, dengan harga masing-masing 15.500 dari toko Disney. Ada syaratnya 2/10n/30, terus juga ada ongkir 7,5 dibayar tunai, dan ketentuannya itu FOB Shipping Point. Sebelum masuk ke jurnal, apa sih maksudnya syarat 2/10n/30? Nah, kalau ada syarat ini, menandakan kalau transaksinya itu dilakukan secara kredit. Dalam hal ini, si toko frozen itu kan sebagai pembeli. Nah, dia bakal dapat diskon 2% kalau dia tuh bayar utangnya dalam jangka waktu 10 hari. Kalau N/30 itu berarti utangnya bakal jatuh tempo dalam waktu 30 hari. Nah, sekarang kita bakal masuk ke jurnalnya. Di sini aku pisah jadi 2 jurnal. Pertama itu jurnal untuk mencatat pembelian barang dagang. Kita debit ke akun inventory atau persediaan dan kita kreditin ke akun account payable atau utang. Angkanya sebesar 5 unit dikali 15.500 sehingga dapat 77.500. Jurnal kedua adalah jurnal untuk mencatat ongkos kirim pembelian. Karena ketentuan soalnya pakai FOB Shipping Point, berarti ongkirnya ini bakal dibayar atau ditanggung sama toko frozen. Kita debit ke akun inventory dan kita kredit ke akun cash sebesar 7.500. Kalau seandainya ketentuan soalnya itu FOB Destination Point, berarti jurnal yang kedua ini nggak usah dibikin.
Kenapa? Karena ongkirnya itu ditanggung sama si toko Disney sebagai penjual. Sementara jurnal-jurnal yang kita buat ini itu dari sisinya toko Frozen. Next, kita ke tabel di bawah ini. Ini adalah contoh stock card teman-teman. Gunanya itu buat catat transaksi-transaksi yang terkait sama barang dagang. Yang bagian purchase paling kiri itu buat catat transaksi terkait pembelian sama retur pembelian. Kalau yang bagian COGS di tengah itu buat catat transaksi terkait penjualan sama retur penjualan. Kalau yang paling kanan, ending inventory balance, itu buat mengupdate saldo persediaan akhir kita setiap kali ada transaksi terkait barang dagang. Nah, di sini asumsinya pas 31 Januari itu saldo persediaan akhir yang ada di gudang itu ada 5 unit dengan cost per unitnya itu 16.500. Nah, saldo persediaan akhir di bulan Januari itu akan jadi saldo persediaan awal di bulan Februari. Terus tanggal 1 Februari kan ada beli lagi tuh 5 unit dari toko Disney. Nah, di stock card dia bakal masuk ke bagian kiri, yang bagian purchase. Nah, hati-hati ya, cost per unitnya jangan masukin 15.500. Ingat, soalnya kita tuh ada ongkos kirim. Ongkos kirim itu meskipun nggak nambah fisik barang, tapi dia tuh menambah nilai pembelian kita. Sehingga kalau kita lihat di stock card, total cost yang kita keluarin buat 1 Februari itu 85.000. Yang angkanya berasal dari 77.500 ditambah 7.500. Cost per unit kita jadinya lebih tinggi deh, bukan 15.500 lagi, tapi jadi 17.000. Jadinya pas 1 Februari, saldo persediaan akhir kita ada 10 unit. 5 unit yang kosnya 16,5, 5 unit lagi yang kosnya 17.000. Kalau tanggal 2 Februari, mirip sih sama tanggal 1 tadi. Jadi toko Frozen ada beli lagi nih tambahan boneka Olaf dari toko Pixar, tapi sekarang secara tunai. Jurnalnya juga gampang, tinggal kita debit aja akun inventory, terus kita kreditin ke akun cash sebesar 80.000 dari 5 unit kali 16.000. Karena ini pembelian barang dagang, jadi kita tambahin lagi deh di stock card-nya bagian purchase. Tanggal 2 Februari, purchase-nya 5 unit, cost per unitnya 16.000, sehingga total cost-nya 80.000. Nah, di sini nggak ada ongkir kayak di tanggal 1 Februari. Jadi cost per unitnya kita bisa langsung pakai yang 16.000. Jangan lupa di ending inventory balance kita sekarang udah ada 15 unit nih dengan 3 kelompok harga yang berbeda. Nih, kalau yang tanggal 3 Februari, toko Frozen ada kembaliin 1 boneka Olaf nih ke toko Pixar. Jurnalnya juga gampang, tinggal kita debit aja ke akun cash, terus kita kreditin ke akun inventory sebesar 16.000. Di sini kita debit ke akun cash karena asumsinya kita tuh ada dapat uang sebagai penggantian dari boneka yang rusak tadi. Jadi duit kita tuh kayak dibalikin. Terus akun inventory-nya kita kredit. Kenapa? Karena kan kita ada retur. Berarti kan barang kita kan jadi berkurang kan? Nah, kalau di stock card, retur pembelian juga kita taruh di bagian purchase. Nah, cost per unitnya kita pakai yang mana nih? Yang 17 atau yang 16.000 ya? Nah, karena kita returnya itu ke toko Pixar, berarti kita pakai yang costnya 16.000 yang sesuai sama transaksi tanggal 2 Februari. Jangan lupa ya kita kasih tanda min untuk nandain kalau itu adalah retur pembelian. Jangan lupa ending inventory balance kita sekarang tinggal 14 unit nih, tapi masih dengan 3 kelompok harga yang berbeda. Nah, kalau dari tadi terkait pembelian, sekarang tanggal 4 Februari terkait sama penjualan. Mirip sama yang tanggal 1, jadi kali ini penjualannya pun dilakukan secara kredit dengan syarat 2/15 N per 45. Berarti kalau si Mulan bisa lunasin piutangnya dalam waktu 15 hari, dia bakal dapat diskon 2%. Dan piutangnya sendiri juga bakal jatuh tempo dalam waktu 45 hari. Pertama, kita bikin jurnal penjualan secara kredit. Kita debit akun account receivable dan kita kredit akun sales. Karena penjualannya secara kredit, maka kita menggunakan akun account receivable. Kalau penjualannya tunai, kita pakai akun cash.
Yang kedua, kita bikin jurnal buat akuin COGS dan juga pergerakan barang dagang. Kita akan mendebet akun COGS dan mengkredit akun inventory. Bisa dibilang jurnal 1 dan 2 ini udah kayak satu paket kalau di sistem perpetual. Kedua jurnal ini juga menunjukkan penerapan dari matching principle, yaitu pendapatan dan beban ditandingkan dalam periode yang sama. Terus logikanya, pas kita beli barang kan inventory kita bertambah tuh, makanya kita debit. Sekarang pas kita jual, inventory kita berkurang, sehingga kita taruh akun inventory-nya di sisi kredit. Sekarang angkanya 99.500 itu dapat dari mana sih? Nah, coba kita ke Stockcard dan lihat persediaan akhir kita tanggal 3 Februari. Kita punya 14 unit boneka dengan 3 golongan harga yang berbeda. Untuk COGS-nya, kita akan pakai dari harga yang paling atas, yaitu yang 16.500. Setelah itu baru harga yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Sesuai sama soal, karena kita jualnya 6 unit, 5 unit pertama kita pakai harga yang 16.500 dan 1 unitnya kita pakai harga yang 17.000. Sehingga totalnya kita dapat 99.500. Jadinya per 4 Februari, saldo persediaan akhir kita tinggal 8 unit dengan 2 golongan harga yang berbeda. Jangan lupa kita masih ada jurnal ketiga, yaitu ongkir. Karena ketentuannya itu FOB Destination Point, maka ongkirnya itu ditanggung sama penjual, yaitu si toko frozen. Kita debit ke akun Freak Out, dan kita kredit ke akun cash sebesar 5.000. Nah, Freak Out itu termasuk salah satu beban operasional ya. Kalau yang 5 Februari itu transaksi terkait retur penjualan. Jadi jurnalnya, yang pertama kita debit ke akun Sales Return and Allowance. Terus kita kreditin ke akun Account Receivable. Jadi sesuai dengan namanya, Sales Return and Allowance itu buat catat retur penjualan. Nah, karena ada retur, maka piutangnya simulan itu nggak full 120.000 lagi, tapi dikurangin. Makanya kita kreditin ke akun Account Receivable. Yang kedua, kita bikin jurnal inventory pada COGS. Nah, bisa dibilang jurnal 1 dan 2 ini tuh juga udah kayak satu paket kalau misalnya ada transaksi retur penjualan di sistem perpetual. Pas tadi kita jual, akun inventory-nya kan dikredit karena dia keluar. Karena sekarang barangnya tuh balik lagi, jadi akun inventory-nya kita debit lagi. Untuk stock card-nya, kalau transaksi retur penjualan itu kita taruh di bagian tengah yang COGS. Jangan lupa kita kasih tanda min supaya bisa bedain sama penjualan. Nah, untuk cost per unitnya kita pakai yang mana nih? Kan ada yang harga 16,5 sama yang 17.000. Nah, kita bakal pakai harga yang terakhir, yang 17.000. Sehingga sekarang ending inventory kita per 5 Februari ada 9 unit dengan 2 kelompok harga yang berbeda. Next, tanggal 12 Februari, toko Frozen bayar utangnya ke toko Disney. Tadi transaksi dengan toko Disney itu ada di tanggal 1 Februari. Nah, karena bayarnya itu udah lewat dari 10 hari dari termin diskon, makanya si toko Frozen nggak dapat diskon pembelian lagi. Sehingga jurnalnya cuma tinggal account payable pada cash sebesar 77.500. Terus yang tanggal 19 Februari, giliran Simulan yang melunasi piutangnya ke toko Frozen. Nah, karena Simulan masih melunasi piutangnya itu dalam waktu 15 hari sesuai sama termin diskon, makanya di sini muncul akun sales discount. Angkanya sebesar 2.000, dapat dari 2% dikali 100.000 dari saldo account receivable-nya. Nih, hati-hati ya teman-teman kalau misalnya ada retur. Kan tadi yang pas tanggal 5 Februari, Mulan kan ada retur 1 boneka tuh, sehingga saldo piutang dia tuh berkurang. Awalnya itu piutangnya itu 120.000, tapi gara-gara ada retur dikurangin 20.000, jadi tinggal 100.000. Nah, karena ada sales discount 2.000, kita dari sisi toko Frozen cuma dapat cashnya itu 98.000 aja. Karena di kedua tanggal ini nggak ada transaksi yang nyangkut sama akun inventory,
Makanya stok cardnya itu kita nggak apa-apain lagi. Kita anggap transaksi di bulan Februarinya itu udah selesai. Karena ini cuma latihan soal aja, jadi stok cardnya itu kelihatannya itu lebih singkat. Tapi kalau dalam kehidupan nyata, pastinya sih lebih panjang. Sekarang kita mau tahu berapa sih nilai COGS dan saldo persediaan akhir kita. Nih, buat COGS dulu. Sebenarnya kalau kita udah bikin stok card, itu gampang banget sih. Jadi kita tinggal totalin aja nih yang di bagian tengah, yang bagian COGS, unitnya, dan juga total cost-nya. Unitnya tinggal ditambah kurang ketemu 5 unit. Terus total cost-nya juga sama, tinggal ditambah kurang dan ketemu 82.500. Nah, terus kalau mau tahu ending inventory balance, itu juga gampang banget. Tuh, yang aku kasih warna merah, yang ada 5 unit dengan cost per unit 17.000 dan 4 unit dengan cost per unit 16.000. Nah, kita bisa langsung pakai angka itu, karena kan persediaan kita kan selalu diupdate dari tadi. Kalau ada pembelian, retur pembelian, penjualan sama retur penjualan. Sehingga itu tuh udah up to date angkanya. Balik lagi karena ini cuma latihan soal, jadinya aku pakai ending inventory balance-nya itu yang di tanggal 5 Februari. Kalau aslinya sih mungkin kita pakai yang di akhir bulan, misalnya kayak tanggal 28 Februari atau 31 Maret buat lihat ending inventory balance-nya. Dan juga biasanya dalam kehidupan prakteknya itu kita kan udah pakai sistem, jadi angkanya itu udah otomatis ditotalin dan kita tinggal comot aja angkanya, misalnya kayak yang COGS. Tapi kan kalau latihan soal akuntansi kan kita harus kerjanya secara manual. Jadi yang penting teman-teman udah tahu cara dapat angka-angkanya itu dari mana aja. Terus sekarang kita mau cari gross profit atau laba kotor sama gross profit rate-nya. Buat dapat gross profit, kita tuh harus kurangin net sales sama COGS. Nah, kalau COGS kan tadi kita udah cari tuh. Sekarang kita bakal cari net sales atau penjualan bersih. Gimana cari net sales? Itu caranya sales dikurangin sama retur penjualan sama diskon penjualan. Buat angka-angkanya tinggal teman-teman totalin aja tambah kurang dari jurnal-jurnal yang kita udah bikin tadi. Jangan lupa saldo normal sales atau penjualan itu dikredit. Sedangkan kalau retur sama diskon penjualan itu lawannya, saldo normalnya itu di debit. Setelah ketemu, kita kurang-kurangin dan ketemu net sales-nya sebesar 98.000. Tinggal dikurangin dan ketemu deh gross profit-nya sebesar 15.500. Kalau mau nyari gross profit rate, tinggal kita bagi aja gross profit-nya itu dengan net sales, ketemu 15,82%. Sekarang kita bakal bahas dari kombinasi perpetual average. Untuk akun-akunnya itu sebenarnya sama persis dengan yang kita pakai tadi di perpetual FIFO. Nah, untuk angka-angka jurnalnya juga cuma beda dikit doang sih, nanti di tanggal 4 dan 5 Februari. Makanya sekarang kita bahasnya dari stok cardnya duluan. Sekilas kalau dilihat lebih singkat kan stok cardnya yang average dibandingin sama yang FIFO tadi. Soalnya di sini kita tuh cuma pakai satu jenis aja cost per unitnya, nggak kita pisah-pisahin kayak yang di FIFO tadi. Nah, prinsip pentingnya adalah cost per unit di perpetual average bakal berubah kalau misalnya ada pembelian dan retur pembelian. Sementara kalau ada penjualan sama retur penjualan, cost per unitnya itu nggak berubah. Masih dengan soal yang sama kayak tadi, tanggal 1 Februari, kita kan ada beli tambahan 5 unit boneka. Sehingga persediaan akhirnya pas tanggal 1 Februari itu ada 10 unit. Terus di situ cost per unitnya itu 16.750. Itu dapatnya dari mana sih? Nah, dapatnya dari kita tambahin total cost yang 31 Januari 2020, 82.500 ditambah sama total cost tanggal 1 Februari yang 85.000. Itu kan ketemu 167.500. Nah, nanti 167.500 itu dibagi sama 10 unit. Ketemu deh cost per unitnya itu 16.750.
Terus tanggal 2 Februari, beli lagi kan 5 unit. Sehingga per tanggal 2 Februari ending inventory-nya ada 15 unit. Caranya sama kayak tadi, kita tambahin total cost yang tanggal sebelumnya yang 167.500 ditambah sama total cost tanggal 2 Februari yang 80.000. Hasilnya 247.500. Kita bagi deh sama 15 unit dan ketemu cost per unitnya 16,5. Tanggal 3 Februari kita ada retur nih, barang yang kita beli pas tanggal 2 Februari tadi sebanyak 1 unit. Sama kayak di tanggal-tanggal sebelumnya, tapi kalau sekarang kita kurangin 247,5 dikurang sama 16.000. Kita bagi dengan 14 unit, ketemu deh cost per unitnya 16.535,7. Nah, untuk pembulatannya itu terserah sesuai sama ketentuan masing-masing aja. Tapi kalau aku pakai satu angka di belakang koma. Nah, dari tadi berubah-ubah kan cost per unitnya kalau ada transaksi pembelian sama retur pembelian. Nah, sekarang tanggal 4 Februari sama 5 Februari. Itu kan transaksi penjualan sama retur penjualan. Cost per unitnya itu tetap sama, 16.535,7. Gak mengalami perubahan kayak di tanggal-tanggal sebelumnya. Dan untuk ngitung COGS-nya pun juga jadi lebih gampang, kayak yang di tanggal 4 Februari. Karena kita jualnya 6 unit, berarti kita tinggal kaliin aja 6 unit dikali sama cost per unitnya, 16.535,7. Demikian juga sama retur penjualan, kita tinggal pakai cost per unit yang sama. Sekarang saldo persediaan akhir kita tinggal 9 unit, dengan cost per unitnya 16.535,7. Untuk COGS, caranya sama persis kayak yang di perpetual Vivo. Tinggal kita tambah kurang aja, baik unit maupun total cost-nya. Untuk jurnalnya, itu cuma beda dikit doang sama yang perpetual Vivo. Nih, yang aku kasih warna merah. Angka akun COGS pada inventory-nya itu 99214, karena kan cost per unit kita tadi kan beda sama yang di Vivo. Sama halnya sama yang di 5 Februari, bedanya juga cuma di jurnal inventory pada COGS, yang angkanya 16.536. Untuk cari gross profit dan gross profit rate-nya itu juga sama persis kayak yang di perpetual Vivo. Cuma beda angka doang, tapi caranya sama. Kalau kita bandingin gross profit-nya itu lebih kecil yang pakai metode average. Sehingga kalau buat tax saving atau buat penghematan pajak, biasanya perusahaan itu lebih condong menggunakan average untuk metode penilaiannya. Nih, saran aku kalau di latihan soal, dia minta stock card dan juga jurnal, mendingan teman-teman bikin dulu stock card-nya. Biar nanti angka-angka buat jurnalnya itu lebih gampang. Kita tinggal ngambil aja tuh yang di stock card. Terutama buat angka-angka yang jurnal COGS pada inventory atau yang inventory pada COGS. And now we move to periodic Vivo. Jadi kalau kita pakai sistem periodik itu kita nggak susun stock card kayak di perpetual. Jadi kita akan pakai beberapa akun baru nih. Karena aku udah jelasin konsepnya pas di sistem perpetual, maka sekarang lebih fokus ke akun-akunnya aja ya. Pas 1 Februari, nih transaksi pembelian barang dagang bakal langsung kita debit ke akun purchase atau pembelian. Sementara kalau ada ongkir yang ditanggung sama pembeli, itu bakal kita debit ke akun freight in. Tanggal 2 Februari ada beli barang dagang lagi, sama kita debit ke akun purchase. Tapi kali ini kita kreditin ke cash karena pembeliannya dilakukan secara tunai. Terus buat retur pembelian kayak yang di tanggal 3, kita kreditin ke akun baru nih, namanya purchase return and allowance. Nah, di 4 Februari ini kan transaksi penjualan. Nah, di sini nggak ada jurnal COGS pada inventory kayak yang di perpetual tadi. Jadi, kita cuma jurnal buat penjualannya aja sama buat ongkir penjualannya doang. Kalau buat transaksi retur penjualan, sama, kita bakal tebitin ke akun sales return and allowance dan kita kurangin saldo piutangnya si customer. Di sini juga nggak ada jurnal inventory pada COGS.
Buat tanggal 12 Februari dan 19 Februari, itu juga sama kayak yang di perpetual. Jadi langsung di skip aja ya. Nah, kan dari tadi gak ada tuh kita bikin jurnal COGS pada inventory atau inventory pada COGS. Terus gimana dong cara kita cari COGS sama saldo inventory akhirnya? Jadi nanti kita bakal pakai kayak rumus atau formula tertentu. Nah, pertama-tama kita cari dulu total net sales sama total unitnya juga. Jadi ini adalah formula yang bakal kita pakai buat hitung COGS. Pertama, kita punya beginning inventory atau saldo awal persediaan di bulan Februari sebanyak 5 unit dengan cost-nya 16.500. Terus kita tambahin sama pembelian-pembelian yang udah kita lakukan, yaitu pas tanggal 1 Februari sama 2 Februari. Jangan lupa kita kurangin juga sama diskon dan retur pembelian kalau ada. Nah, di soal ini ada retur pembelian sebanyak 1 unit ke toko Pixar yang transaksi tanggal 2 Februari. Ketemu net purchase atau pembelian bersih kita 141.500. Jangan lupa ya, kita juga ada freight in loh, yang pas transaksi tanggal 1 Februari sebesar 7.500. Nah, freight in atau beban angkut pembelian ini akan menambah nilai pembelian kita, sehingga net purchase-nya jangan lupa kita tambahin freight in. Sehingga ketemu total nilai pembelian kita itu 149.000. Next, kita tambahin nilai pembelian kita sama persediaan awal kita yang di bulan Februari. Ketemu cost of goods available for sale atau total barang kita yang siap untuk dijual. Totalnya ada 14 unit dengan nilainya itu 231.500. Berarti sekarang kita tinggal cari ending inventory sama COGS-nya aja. Kadang-kadang ada latihan soal yang udah kasih tahu berapa ending inventory-nya, sehingga kita tinggal kurangin aja cost of goods available for sale dengan ending inventory-nya buat ketemu COGS. Tapi kalau ending inventory-nya nggak dikasih tahu, kita juga bisa cari COGS dengan cara lain. Pertama, buat unitnya dulu. Nah, unit buat COGS itu sama dengan unitnya net sales. Makanya pas tadi di awal, kita carinya itu net sales beserta sama unitnya. Loh, kok bisa sama unitnya? Logikanya, kalau kita mau tahu gross profit, kita kan bakal bandingin net sales sama COGS. Kalau net salesnya buat 5 unit, maka otomatis COGS-nya juga buat 5 unit. Sekarang tinggal harganya aja nih, kita pakai yang mana? Nah, ingat prinsip FIFO. Kita bakal pakai harga yang paling pertama dulu. Berarti 5 unitnya itu kita bakal pakai harga yang 16.500, harga dari persediaan awal kita. Sehingga totalnya COGS kita ada 82.500. Nah, kalau udah ketemu COGS, ya udah buat ending inventory-nya tinggal kita kurangin aja deh. 231.500 sama 82.500 ketemu. Nilainya 149.000 dengan jumlah unitnya sebanyak 9 unit. Nah, kalau dalam prakteknya di sistem periodik, untuk tahu ending inventory itu, kita harus lakuin stock of num. Soalnya kita kan nggak susun kartu persediaan kayak di sistem perpetual. Untuk gross profit dan gross profit rate-nya udah tahu kali ya. Jadi aku langsung skip aja. Akhirnya sampai juga kita ke yang terakhir, yaitu periodic average. Aku nggak bahas jurnalnya lagi ya. Kenapa? Karena akun-akun dan angkanya itu sama persis kayak yang di periodic FIFO. Di periodic average, cost per unitnya itu cuma satu harga doang, nggak banyak harga kayak yang di FIFO tadi. Nah, cara untuk cari cost per unitnya itu adalah kita lihat di bagian cost of goods available for sale. Kita akan bagi nilainya dengan jumlah unitnya, yaitu 231.500 dibagi 14 unit. Sehingga kita ketemu cost per unitnya itu 16.535,7. Sehingga untuk COGS dan ending inventory, kita tinggal pakai cost per unit yang itu aja. Untuk yang cost of goods available for sale, baik unit maupun yang nilainya,
Caranya sama kok kayak yang di periodik FIFO tadi. Kita cari dulu berapa pembelian bersih kita, dan jangan lupa kita tambahin sama ongkir pembelian atau break-in kalau ada. Habis itu kita tambahin deh sama beginning inventory kita yang masih ada di gudang. Habis itu tinggal kita cari deh gross profit sama gross profit rate-nya. Sebenarnya nilai dari gross profit dan gross profit rate dari 4 metode ini nggak beda jauh. Tapi kalau kita bandingin, gross profit yang pakai metode average itu lebih kecil daripada pakai metode FIFO. Oke, jadi kita udah bahas soal teori dan hitungannya tentang persediaan. Tapi aku masih punya sedikit bonus nih buat teman-teman. Ini bonus pertama. Misalkan menurut kartu stok, persediaan awal kita ada 3 unit dengan total cost 3.000. Terus persediaan akhirnya ada 10 unit dengan total cost 10.000. Tahu-tahu pas stok opnam ternyata cuma ada 9 unit. Nah, gimana bikin jurnal adjustment-nya? Kita akan debit akun COGS dan kita kreditin akun inventory sebesar 1.000. 1.000 itu dapat dari 10 unit dikurang 9 unit dikali 1.000. Bonus kedua, sekarang kita ke sistem periodik. Nah, karena kita nggak susun stock card atau kartu persediaan di sistem periodik, maka jurnal yang kita bikin adalah jurnal buat adjust saldo persediaan awal kita. Terus kalau kita mau adjust inventory akhir, kita langsung aja caplok angkanya dari hasil stok opnam. Buat inventory akhir, jurnalnya inventory pada income summary sebesar 9.000. Angkanya diambil dari hasil stok opnam. Nah, ini yang kayak tadi aku bilang di nomor 2. Kenapa sistem perpetual itu lebih bagus buat internal control. Kalau perusahaan pakai sistem perpetual, dia tahu sebenarnya ada selisih 1 unit nih antara yang tercatat di stock card sama unit fisiknya di gudang. Menurut catatan ada 10 unit, tahu-tahu pas dicek cuma 9 unit. Nah, perusahaan bisa cari tahu kenapa nih ada selisih, apa karena salah catat, atau ada barangnya yang mungkin belum nyampe, dan sebagainya. Tapi kalau perusahaan tuh pakainya yang periodik, perusahaan nggak tahu tuh sebenarnya dia tuh punya selisih 1 unit barang. Perusahaan anggap 9 unit itu udah benar-benar persediaan akhirnya nih yang ada di gudang. Padahal kalau dia bikin catatan, harusnya tuh adanya tuh 10 unit. Bonus ketiga. Ceritanya ada soal. A menjual 3 unit barang dengan harga per unit 10.000 secara tunai. Labanya sebesar 20% dari penjualan. Gimana bikin jurnal penjualannya pakai sistem perpetual? Sebenarnya soal ini sih gampang banget, tapi kadang-kadang masih banyak yang bingung. Nah, biar gampang kita bikin dulu kayak kotak kecil di sebelah kanan. Itu kan ada sales, COGS, dan gross profit. Menurut soal, labanya itu kan 20% dari penjualan. Nah, penjualannya itu aku garis bawahin. Berarti kita kasih penjualan itu nilai 100%. Laba itu berarti gross profit. Nah, gross profitnya 20%. Berarti kita bisa isi dong COGS. Sales kurang COGS itu kan sama dengan gross profit. Kalau salesnya 100, gross profit 20, berarti COGS-nya 80%. Habis itu baru deh kita bikin jurnalnya. Pertama, kita bikin cash pada sales sebesar 30.000. Nah, jurnal kedua yang udah sepaket sama jurnal pertama itu adalah COGS pada inventory. Nah, angka 24.000 itu dapat dari mana sih? Dapat dari 80% dikali sama 30.000. Bonus terakhir. Soalnya sama, tapi sekarang labanya 20% dari HPP. Berarti HPP atau COGS-nya kita kasih nilai 100%. Gross profitnya 20, berarti salesnya itu 120%. Untuk jurnal pertama sama, cash pada sales 30.000. Jurnal kedua, COGS pada inventory 25.000. Itu dapat dari mana? Dari 100 per 120 dikali sama 30.000. Oke, udah selesai nih teman-teman. Terima kasih udah perhatiin dari awal sampai ending. Semoga aja materi-materi ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua.